Halo, selamat jumpa lagi dengan Ibu Vera Lai dalam mata pelajaran Seni Budaya Part 3 semester genap khusus kelas 12 SMA. Sebelum kita masuk lebih jauh, mari kita doa menurut keyakinan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai? Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini. Terima kasih. Adapun tema kita dalam video pembelajaran ini yang akan kita pelajari yaitu kreativitas musik. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu setelah mempelajari part tentang topik kreativitas musik kreasi, kamu diharapkan mampu mengolah, menalar, menyajikan, dan menciptakan musik dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, dan mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Secara spesifik, peserta diminta 1. Menjelaskan musik kreasi dalam pendidikan seni budaya. 2. Menampilkan musik kreasi berdasarkan pilihan sendiri. 3. Menampilkan musik kreasi dengan membaca partitur lagu. 4. Menyajikan musik kreasi dengan partitur lagu karya sendiri. 5. Mengembangkan sensitivitas persepsi indrawi melalui berbagai pengalaman kreatif musik. Karena menstimulus pertumbuhan ide-ide imajinatif dan kemampuan menemukan berbagai gagasan kreatif dalam memecahkan masalah artistik, estetik melalui proses kreasi dan penyajian musik. Membuat karya tulis tentang musik kreasi berdasarkan musik. Secara operasional, setelah melakukan pembelajaran ini, siswa dapat 1. Mengevaluasi karya musik berdasarkan fungsi dan jenisnya. 2. Mengidentifikasi karya musik kreasi berdasarkan jenisnya. 3. Mengkritisi karya musik kreasi berdasarkan jenisnya. 4. Membuat tulisan kritik musik tentang makna dan nilai-nilai estetisnya. 5. Mengintegrasikan pengetahuan, sikap dan keterampilan berkesenian dengan disiplin ilmu seni musik melalui karya tulisan. Filosofis musik. Filosofis adalah sesuatu yang berhubungan dengan filsafat. Filsafat istilah lain disebut falsafah. Filsafat merupakan pengetahuan tentang asas pikiran dan perilaku dalam kehidupan manusia. Filsafat adalah ilmu untuk mencari kebenaran dan prinsip-prinsip dengan menggunakan kekuatan akal. Filsafat sebagai pandangan hidup yang dimiliki oleh setiap orang, kata-kata arif yang bersifat didaktis. Ciri khas filsafat adalah selalu mempertanyakan tentang segala sesuatu dengan cara berpikir yang amat mendasar atau radikal dan juga bersifat universal. Menurut Pujiadi dalam bukunya tahun 2001, ciri lain dari berpikir filosofis yakni berpikir secara menyeluruh. Filsafat dalam bidang ilmu musik merupakan pemberi arah dan pedoman bagi dasar terciptanya konsep pokok suatu sistem pendidikan seni musik. Usaha-usaha perbaikan maupun upaya pengembangan pendidikan seni musik.
Filosofis pendidikan musik sebagai upaya kritis untuk meninjau kembali konsep, ilmu, dan keyakinan tentang pendidikan seni musik. Fungsi dari filsafat ini adalah untuk memberikan arah dan petunjuk pelaksanaan pendidikan musik. Usaha pendidikan pada dasarnya ditujukan pada tiga hal utama, untuk manusia memiliki kemampuan dalam mengolah kehalusan budi, kecerdasan otak dan pikiran, serta kesehatan badan, jiwa, dan raganya. Menurut Ki Hajar Dewantoro di dalam bukunya halaman 303 tahun 1991. Konsep kreatif. Kreatif adalah sifat yang dimiliki seseorang. Seorang yang kreatif mempunyai kemampuan untuk mencipta atau berkreasi. Kreasi adalah ciptaan, penciptaan, dan atau hasil daya cipta. Kreativitas merupakan kemampuan berpikir untuk berkreasi atau daya mencipta. Dan kreativitas adalah keterampilan seseorang dalam menghasilkan sesuatu yang asli, unik, dan bermanfaat. Keterkaitan pernyataan mengenai teori dengan tahapan proses kreatif adalah adanya beberapa aspek kegiatan yang meliputi persiapan, inkubasi, iluminasi, dan evaluasi. Perilaku kreatif dalam bidang ilmu seni musik terlihat dalam cara berpikir, bersikap, atau berbuat kreatif ketika menghadapi masalah-masalah keilmuan. Berpikir kreatif secara operasional yang merupakan proses yang tercermin dari kelancaran, fleksibilitas, dan produktivitas dalam Donald Jack Davis dalam Petertib tahun 2007 merangkum beberapa perilaku kreatif yang relevan dengan pendidikan seni musik, diantaranya adalah sebagai berikut. Satu, perspektual, yaitu mencakup sikap dalam melihat, mengamati, dan mengenali lingkungannya, melihat, mengamati, dan mengenali karya seni musik, mengembangkan kepekaan, pemahaman. Yang kedua, pemahaman, yaitu mencakup sikap dalam memahami bahasa tentang perkembangan seni musik, memahami seniman dan dunia seninya. Yang ketiga, responsif, yaitu mencakup sikap belajar, mengalami, dan belajar karya. 4, analitik, yaitu mencakup sikap mengklasifikasikan, mendeskripsikan, menjelaskan, dan menginterpretasikan seni musik. Kelima, mengevaluasi, yakni meliputi sikap mengkritisi, mengungkapkan, dan memprediksi karya musik. 6, eksekusi, yakni meliputi sikap mengembangkan kreativitas, mensintesiskan, belajar menggunakan alat dan media ungkap dalam berolah musik, serta membuat dan menyajikan karya seni musik. 7, menilai, yaitu mencakup berbagai jenis sikap penilaian sebuah karya musik. Dalam menampilkan musik kreasi, faktor utama yang perlu diperhatikan adalah aspek-aspek yang bermuara pada kemampuan dasar seni. Untuk mengingatkan aspek utama dalam mencapai tampilan musik kreasi yang baik, perlu ditanamkan kemampuan dasar yang optimal dalam kancah pembelajaran musik kreasi. Kemampuan dasar tersebut diadaptasi dari konsep Petertib tahun 2007 yang meliputi 1, perseptual, itu kemampuan menanggapi hasil pengamatan dalam kegiatan bermusik dan mengembangkan aspek kreativitas. 2, emosional, kemampuan pengendalian emosi mengenai ketekunan, kesabaran, rasa aman dalam kegiatan bermusik. 3,
kreativitas berkaitan dengan kemampuan mencipta, berkreasi musik. 4. Intelektual dan inovatif, yaitu kemampuan berpikir dan pemahaman kognisi dalam kegiatan musik, serta mampu merubahnya dalam melakukan kreativitas musik. 5. Sosial, yaitu berkaitan dengan kemampuan dalam berhubungan dengan orang lain dan lingkungannya dalam kegiatan musik. 6. Estetik, yaitu kemampuan rasa keindahan dalam berolah dan pergelaran musik. 7. Fisikal, yaitu kemampuan tubuh terutama dalam pengendalian berolah atau kreasi musik. Karya tulis musik. Yang pertama, partitur musik. Musik merupakan simbolisasi penggunaan dari unsur-unsur musik dengan substansi dasarnya suara dan nada atau notasi. Nada ditulis dengan simbol. Salah satu wujud simbol musik adalah notasi. Notasi dapat ditulis dalam partitur musik. Dalam tulisannya Soeharto tahun 1991, partitur jika berisi notasi lengkap dari seluruh penyanyi sering disebut partitur lengkap atau full score. Sebutan tersebut dibedakan dengan partitur vokal atau vocal score, partitur orkes atau orchestral score, partitur yang khusus untuk tulisan suatu musik lazim disebut partai atau part. Di dalam kegiatan menyanyi, kamu diharapkan mampu menerapkan teknik vokal dengan benar agar dapat menghasilkan suara yang sesuai dengan karakter lagu yang disajikan. Misalnya artikulasi, pernafasan, sikap badan, dan gaya bernyanyi, ekspresi, dan pembentukan suara. 2. Karya musik kreasi. Keragaman sebuah karya seni musik kreasi telah tumbuh dan berkembang di wilayah musik barat tercinta ini, mulai dari musik vokal dalam bentuk lagu yang bernyanyian sampai pada musik instrumen yang ditimbulkan dari suara alat berupa instrumentalia. Setiap karya musik kreasi itu memiliki makna, nilai, dan filosofi budaya yang beragam. Karya musik kreasi muncul sebagai buah karya hasil penciptaan seseorang. Dalam penyusunan musik, komposer perlu memperhatikan dan mempertimbangkan beberapa hal terkait, antara lain ide musikal atau gagasan penerapan musik. Hal tersebut diperkuat oleh Hajar Hamadi dalam bukunya tahun 2008. Dalam ungkapannya, hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam penciptaan musik instrumen yaitu 1. Karakteristik bunyi dan register masing-masing instrumen atau sumber bunyi. 2. Tingkat kesulitan teknik penyuaraan dan atau teknik permainan instrumen. 3. Hasil perpaduan bunyi sebagian atau keseluruhan instrumen yang digunakan. Dan 4. Instrumen natural atau transport. Langkah-langkah untuk mencipta sebuah komposisi musik, baik berupa lagu ataupun instrumental atau musik iringan, dapat menggunakan tahapan berikut. 1. Mendengarkan contoh bentuk-bentuk komposisi lagu atau instrumen dari rekanan. Yang kedua, memilih sebuah teks yang baik dan tepat sesuai dengan tingkat perkembangan. 3. Membaca teks dan membayangkan jenis musik yang dapat mendukung isi teks dan media ungkap aspek musikal. 4. Membaca berulang-ulang pola komposisi untuk mendapatkan gerak, irama, dan kelompok aksennya.
menetapkan unsur-unsur musikal yang digunakan dalam penyusunan komposisi musik. 6. Mendengarkan komposisi melodi dari setiap frase. 7. Menulis karya komposisi dengan baik yang dapat dibaca, dinyanyikan, dan diapresiasi dalam kegiatan selanjutnya. 8. Menyajikan karya komposisi musik untuk distribusi. 3. Komposisi musik. Komposisi merupakan gubahan, susunan, karangan musik. Orang yang mengubah disebut komposer atau pencipta musik, baik berupa lagu ataupun instrumentarian. Penciptaan musik sebagai bentuk musikal dibedakan atas sebutan satu komposisi. Komposisi merupakan penyusunan suatu karya musik baik dalam bentuk lagu maupun instrumen yang diciptakan dalam bentuk tertulis dan bersifat abadi untuk diperdengarkan, diedarkan, dinilai, dan diapresiasi masyarakat. Keberhasilan suatu karya cipta musik ditentukan oleh nilai ciptanya. Kegiatan komposisi ialah pengalaman membuat lagu yang berhubungan dengan perencanaan penyusunan unsur-unsur musik menjadi suatu bentuk lagu tertentu, menuliskannya ke dalam bentuk tulisan musik sebagai suatu hasil karya musik, dan dapat diungkapkan, diperdengarkan, dan dimainkan kembali secara berulang-ulang. Improvisasi. Improvisasi adalah penciptaan musik yang tidak tertulis dan tidak bersifat abadi karena tidak dapat diulang kembali dalam bentuk serta intensitas yang sama. Improvisasi terjadi secara spontanitas saat menyajikan lagu atau bernyanyi atau saat memainkan alat musik, sebagai permainan ekspresi dan penjelmaan langsung dari perasaan musikal yang timbul saat ini. Kegiatan improvisasi ialah pengalaman mengungkapkan lagu secara refleks, mendadak, tanpa dipersiapkan sama sekali dan susah untuk tidak dapat diulang kembali secara persis. 3. Aransemen. Aransemen adalah mengubah yang juga sering disebut susunan dan transkripsi, artinya alih tulis. Lebih khusus, aransemen diartikan sebagai suatu karya dari teknik menyusun, mengatur, merangkai, menata kembali suatu karya musik baik berupa lagu maupun instrumental sehingga menjadi lebih indah, artistik, dan representatif dibanding bentuk aslinya. Misalnya menyangkut masalah melodi, nada, irama, jenis, kelompok suara, harmoni, dan struktur lagunya. Terima kasih sudah mengikuti video pembelajaran ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya.